Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehadiratnya kita diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk acara kajian Ramadan 1444 Hijriah. Semoga pada pagi hari ini acara bisa berjalan dengan lancar dan apa yang saya sampaikan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk pagi hari ini saya sendiri akan memberikan kajian dengan tema keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan ini. Kenapa saya bawakan keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini? Memang biasanya kita sendiri biasa untuk bersedekah, tetapi beda dengan bulan-bulan ini. Di bulan suci ini, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan keutamaan sedekah ini sangat dianjurkan di bulan ini. Untuk itu, marilah kita bersedekah di bulan-bulan ini, karena ganjarannya itu tidak main-main bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke materi, dan semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang melihat kajian pada pagi hari ini. Salah satu pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak bersedekah. Dan dalam bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu memiliki sifat dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan bahwa memberi contoh kepada umat manusia, umat Islam terutamanya, untuk menjadi orang yang dermawan dan pemurah. Ketahuilah, sifat dermawan dan sifat murah hati sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ini terdapat hadis yang menjelaskan, yang memiliki arti sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha memberi. Ia mencintai orang-orang yang dermawan dan berakhlak mulia dan tidak memiliki akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi 1744. Dari hadis ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk, bukanlah akhlak seorang mukmin sejatinya. Begitu juga sifat suka meminta-minta, itu bukan sifat asli dari seorang mukmin atau seorang muslim. Sebaliknya, seorang mukmin itu adalah orang-orang yang suka memberi. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang-orang yang suka memberi.
dan tangan yang di bawah adalah tangan orang yang suka menerima. Jadi kenapa kita di situ harus banyak-banyak untuk melakukan bersedekah itu? Karena apa? Di situ Allah sudah menganjurkan, dan di situ juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi alangkah baiknya kita itu bersedekah. Apalagi pada bulan-bulan ini, bulan yang penuh berkah, di mana ganjaran itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana juga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita saat kita melakukan kebaikan. Pasti Allah akan membalas dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Setelah dijelaskan tadi di atas, mungkin ada keutamaan yang teman-teman semua harus tahu. Karena apa? Keutamaan inilah yang bisa memotivasi teman-teman semua agar bisa bersedekah secara ikhlas, bersedekah dan bisa mengerti apa arti dari sedekah itu. Kita harus tahu sedekah itu gunanya buat apa sih buat kita. Enggak cuma di dunia, tetapi juga di akhirat nanti mendapatkan apa. Untuk keutamaan sedekah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Jadi Allah itu selalu memuliakan orang-orang yang bersedekah. Apalagi nanti pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu sering bersedekah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersedekah itu. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menyatakan, menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Maka sungguh mengherankan kalau kita sendiri itu tidak bersedekah dalam hidup kita. Berarti apa? Hidup kita itu sia-sia. Kita kalau hidup sia-sia percuma di dunia. Kita hidup 1000 tahun, kalau nggak bersedekah itu rasanya kayak sia-sia gitu. Nah, jadi marilah kita sering-sering bersedekah, entah di bulan Ramadan, entah di luar bulan Ramadan. Karena apa? Bersedekah merupakan hal yang kecil, tetapi ganjarannya itu tidak main-main. Apalagi saat bulan ini, mumpung masih di bulan Ramadan, saya akan berikan keutamaan-keutamaan dari bersedekah. Karena keutamaan ini dapat memotivasi kita juga untuk tahu apa sih yang akan membuat kita itu bisa bersedekah. Apa nanti hasilnya kalau kita bersedekah, apa hasilnya kalau kita nggak bersedekah gitu. Ada di antara keutamaan bersedekah ada 8. Yang pertama itu ada menghapus dosa. Jadi sedekah itu bisa menghapus dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Diampuninya dosa-dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang telah dilakukan. Dan tidak mungkin kalau kita habis ngelakuin dosa langsung kita bersedekah, nanti dosa kita itu langsung nggak punya gitu, kan nggak mungkin. Jadi kita kalau bersedekah itu ya harus ada apa, kalau mau dosa kita diampuni juga itu kan kita harus apa ya, punya perjuangan itu, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus effort kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar kita diampuni dosanya, dan juga bisa perantaranya itu lewat sedekah juga. Itu juga mempermudah kita. Tapi tidak asal-asal kita ngelakuin dosa nanti kita akhir-akhirnya langsung sedekah, kita anggap diri kita itu udah nggak punya dosa. Itu salah. Itu salah. Itu bukan
yang namanya sedekah menghapus dosa kita. Itu salah. Nah, tapi kita kalau ingin dosa kita itu dihapus, kita juga harus meminta permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum melakukan hal-hal ini, maksudnya melakukan dosa, ada juga yang merencanakan. Maksudnya kayak kita mau melakukan dosa, tapi rencananya nanti kalau sudah ngelakuin dosa, kita kayak mau bersedekah agar impas gitu, kita nggak punya dosa lagi. Itu adalah suatu yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 99 yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Maka tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Yang kedua, ada orang yang bersedekah dan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan 7 jenis manusia mendapatkan naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lagi selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat, hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikan amal ibadahnya itu, berbuat kebaikan sedekah itu, sampai-sampai tangan sebelah kirinya saja tidak bisa mengerti, tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya itu. Jadi kalau kita bersedekah itu dianjurkan untuk tidak diketahui oleh orang lain, atau kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Memang teman-teman di sekitar kita itu banyak orang yang bersedekah itu karena pamrih, ya, biasanya pamrih, mau dilihat oleh orang. Itu sebenarnya sedekahnya tidak ikhlas. Yang ikhlas itu adalah sedekah tapi kita menyembunyikan sedekahnya. Jadi tidak ada yang bisa melihat kalau kita itu sedang bersedekah. Sampai-sampai tangan kiri kita itu tidak ikut campur, cuman tangan kanan yang memberikannya saja, yang mengerti apa yang kita berikan. Yang ketiga, sedekah memberikan keberkahan pada hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa sih yang dimaksud dengan harta tidak akan berkurang? Dalam para ulama menyebut ada 2 hal yang mencangkup hal ini. Yang pertama, yaitu hartanya itu diberkahi dan dijaga dari mara bahaya. Yang kedua, jika secara zat memang harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi oleh pahala yang berlipat gandanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau memberi, bersedekah, memang kalau segi materi kita berkurang. Tapi kalau kalian teman-teman semua kalau bersedekah hitung dengan materi, kita tidak ada habisnya untuk bersedekah. Adanya ngerasa rugi terus. Tetapi kalau kita tidak pernah menghitung materi saat kita bersedekah, insya Allah kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan lebih dari yang kita sedekahkan. Misal, ada pengemis jalanan yang kita beri 2.000. Suatu saat nanti kita akan mendapatkan lebih dari itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, kita itu sangat untung. Yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
kita akan dilipat gandakan nanti rezekinya. 4. Melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita itu diwajibkan untuk bersedekah, dan yang paling penting itu ikhlas. Paling penting itu ikhlas. Karena suatu kegiatan, suatu amal ibadah, kalau kita lakukan dengan ikhlas, itu akan berbuat pahala yang berlipat-lipat gandanya. Tidak mungkin kita telah melakukan sesuatu tapi Allah tidak mengasih ganjaran kepada kita, itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sering untuk sangat pemurah. Dia akan memberikan pahala berlipat-lipat ganda kepada Allah, kepada umatnya yang telah menjalankan kewajiban-kewajiban serta kebaikan-kebaikan di dunia. Dan itu sangat bermanfaat untuk nantinya kita hidup di akhirat. Yang kelima, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian, karena merupakan bukti dari sidku imanihi, kebenaran imannya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kenapa sedekah akan menjadi bukti keimanan kita? Karena kalau kita sudah beriman, insya Allah kita itu mudah ikhlas dalam melakukan sedekah. Balik lagi kepada orang yang keimanannya itu belum, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia itu belum bisa sedekah. Dia bisa, namun sedekahnya itu masih setengah-setengah, karena Allah juga karena manusia. Itu yang dinamakan sedekah akan menjadikan bukti keimanan seseorang. Yang keenam, yang bersedekah merasa dadanya lapang dan hatinya itu bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dan dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selakangan. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekah ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Itu perumpamaan dari orang yang suka sedekah. Yang kedua itu perumpamaan untuk orang pelit. Sedangkan untuk orang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasa setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkan, namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita bersedekah juga, nanti hati kita juga akan terbuka. Itu yang utama. Kalau kita belum terbuka, nanti kalau kita bersedekah, insya Allah kemudian hari pasti hati kita akan terbuka jika melihat seseorang yang tidak mampu. Dan akhirnya nanti kita akan menolong orang tersebut, akan memberikan sesuatu untuk dia, alias kita akan bersedekah kepada dia. Karena apa? Di dalam harta kita juga terdapat harta mereka yang tersimpan di rezeki kita. Itu pasti. Jadi buat apa kita pelit-pelit untuk bersedekah gitu. Yang ketujuh, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amal sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan pahala untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji kurma saja bisa menjadi gunung Uhud. Jadi jika kita bersedekah, pahala yang sudah ada di kita itu bisa berkembang menjadi lebih banyak dari sebelumnya.
Jadi kuncinya cuma satu, yaitu ikhlas. Kita kalau bersedekah itu harus ikhlas, jangan pamrih dengan hal-hal lain. Kita itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberikan kita rezeki, dan itu hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu wajib untuk memberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi kepada umatnya Allah yang kurang mampu juga. Yang kedelapan, yang terakhir, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walaupun hanya bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat tasbiyah. Jadi ini yang merupakan sangat-sangat bagus sekali dari keutamaan sedekah, yaitu bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Jadi mana orang yang bersedekah, di situ orang akan dijauhkan dari api neraka. Dia akan dijauhkan, serta api neraka pun tidak akan memegang dirinya. Jika seorang itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah, juga sering bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin tadi ada 8 keutamaan yang sudah saya jelaskan. Itu merupakan keutamaan dari sedekah, yang mana jika kita lakukan, kita akan mendapatkan itu. Yang seperti yang pertama tadi, sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, bersedekah mendapatkan naungan di hari akhir, naungan pertolongan. Ya, padahal di hari akhir itu hanya Allah saja yang bisa menolong kita. Dan di situ kalau kita adalah dermawan, suka bersedekah, insya Allah tidak menutup kemungkinan Allah akan membantu kita. Seperti yang ketiga juga, sedekah memberikan keberkahan harta kita. Jadi Allah akan menjaga harta kita dari mara bahaya, dan sedekah juga akan memperluas juga harta-harta kita. Yang keempat juga, melipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah kalau kita sering bersedekah. Karena jika kita bersedekah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan biasa saja sudah mendapatkan pahala yang berlipat, apalagi di bulan suci. Pasti akan mendapatkan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima tadi juga, sedekah akan menjadikan bukti keimanan diri kita. Seseorang yang beriman pasti bersedekah. Yang keenam, orang bersedekah merasa dadanya itu lapang dan hatinya itu bahagia. Jadi kalau kita bersedekah, pasti hati kita merasa bahagia, hati kita merasa tenang. Karena apa? Karena kita telah membantu orang yang tidak memiliki harta, orang yang membutuhkan, gitu. Ketujuh tadi, pahala sedekah terus berkembang. Jangan takut, Allah tidak akan membalasnya. Allah akan terus membalas orang-orang yang bersedekah secara terus-menerus. Seperti tadi, ya, kalau kita menolong orang yang sedang kesusahan, bersedekah kepada orang yang tidak mampu, pasti Allah akan menolong pada suatu hari nanti, melipat gandakan juga rezeki kita. Apa yang dulu hanya sedikit, kemungkinan besar akan menjadi lebih besar untuk nantinya. Yang kedelapan, yang terakhir tadi, menjauhkan diri juga dari api neraka. Nah, itu merupakan keutamaan dari kita berbagi, bersedekah di bulan Ramadan, yang mungkin bisa memotivasi teman-teman semua yang ada di rumah maupun di studio. Dan semoga ini bisa menjadikan suatu yang membuat diri kita itu harus bisa bersedekah agar hidup kita itu tidak sia-sia. Mungkin sekian kajian pada pagi hari ini.
sebelum menutup kajian pada pagi hari ini, marilah kita membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.